Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga spin-off Jack the Ripper chapter ke-42. Yang mana di chapter kali ini kita akan diperlihatkan yaitu aliansi yang akan mulai menerobos perusahaan Dragon Royals yang akan membangkitkan katanya King Arthur. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan yaitu di mana kita bisa melihat setelah Luna dan juga salah satu anggota The Mother Goose diculik oleh para anggota Phantom Beast. Di sini mereka pun menuju sebuah pulau dan lalu menghadap kepada bos mereka. Lalu dia mengatakan, "Lapor, kami baru saja kembali dari misi The Phantom Beast, Tuan Zakaria." Yang ternyata yang melakukan penelitian tersebut adalah Zakaria, salah satu dari 4 naga Dragon Royals. Kemudian di sini Gina pun mengatakan, dia salah satu anggota Royal Dragons ya. Kemudian dari situ, Zakaria mengatakan, Jack the Ripper hanya memiliki satu sandera kan? Kemudian, Minotaur mengatakan, karena merepotkan, aku membawa dua-duanya, semakin banyak sandera semakin baik, bukan? Kemudian di sini, Luna pun melepaskan ikatan mulutnya dan mengatakan, siapa kalian? Apa tujuanmu membawa kami ke tempat seperti ini? Zakaria menjawab, tentu saja untuk mendapatkan Holy Grail. Setelah itu kita diperlihatkan kembali yaitu diskusi antara Sentinel, The Mother Goose, dan juga 5 organisasi besar. Bahkan di sini mereka mengatakan, aliansi Ultra Super Kekaisaran Inggris. Apa-apaan itu? Kemudian Wake berkata, terlepas dari namanya yang aneh dan nyentrik, tujuan kami tentu saja sama. Ya, tapi ada satu masalah. Apa kau bisa mengidentifikasi fasilitas pengujian di Royal Dragons? Kemudian Grant menjawab, tidak ada gunanya bekerja sama kalau kau tidak tahu di mana kita harus menyerah. Itu ya, entahlah. Setelah mendengar hal tersebut, salah satu anggota The Mother Goose langsung ngamuk dan mengatakan, apa kami juga harus turun tangan? Bukankah itu pekerjaanmu yang sebenarnya? Red Widow pun berkata, Sentinel jaringan intelijen terkemuka di Inggris, kami sudah mencoba yang terbaik, tapi kami tidak bisa menemukannya. Jadi, pikirkan, apa artinya itu kepala burung? Setelah mendengar hal tersebut, Jack the Ripper mengatakan, begitu rupanya. Tapi, jika Sentinel pun merasa kesulitan, sepertinya ini pekerjaan yang sangat berat. Lalu tiba-tiba saja salah satu pengawal, Pimon, langsung mendatangi Pimon dan mengatakan, permisi, maaf mengganggu, Tuan Pimon, ada pesan telegram dari Tuan Alaric. Setelah itu, salah satu anggota The Mother Goose berkata, ada apa? Kemudian, Pimon menjelaskan, kedua sandera yang ditahan sebelumnya telah diculik oleh Royal Dragons. Noah pun yang mendengar hal tersebut langsung marah dan langsung kalap. Namun ditenangkan oleh salah satu anggota The Mother Goose yang tua. Lalu di sini Noah pun mengatakan, apa maksud semua ini Pimon? Kau bilang kau akan menjamin keselamatan Luna dan juga Gina. Kemudian orang di sebelah Noah mengatakan, tenangkan dirimu Noah, menjadi tetap dingin walau saat marah. Bukankah aku sudah mengajarkan hal itu kepadamu, iya kan? Nah Pimon, bukankah sikapmu ini cukup tenang untuk situasi yang darurat seperti ini? Yang ternyata ini ada kemungkinan adalah rencana dari Pimon. Jack the Ripper pun yang memperhatikannya langsung melihat aura warna yang dimiliki oleh Pimon. Apakah terkejut atau tidak? Pimon pun di sini sadar menjelaskan, kami berhasil membuntuti Alaric dan sebentar lagi kita akan segera mengetahui di mana markasnya. Kemudian setelah itu Noah mengatakan, jangan-jangan mereka menggunakan Luna dan Gina sebagai umpan. Pimon mengatakan, benar. Noah pun di sini sudah marah dan kalap, lalu menggebrak meja dan mengatakan, jangan bercanda denganku. Kami menyetujui gencatan senjata sebagai ganti keselamatan mereka. Apa yang akan kau lakukan kalau terjadi sesuatu pada mereka? Pimon menjawab, mereka tidak akan menyentuh para sandera. Kemudian di sini Jack langsung menghentikan pertengkaran tersebut dan mengatakan, aku paham. Jadi itu artinya ya,
Pimon-san dan juga Grand-san. Jadi kalian berdua memang sudah berhubungan sejak awal, iya kan? Hanya kalian berdua dari beberapa waktu yang lalu, aku tidak melihat adanya emosi kejutan sama sekali dari wajah kalian berdua. Yang ternyata ini merupakan rencana dari Pimon dan juga Grand Sentinel. Setelah itu di sini Grand mengatakan, "Hahaha, Jack the Ripper memang hebat kau ya. Benar, aku yang minta tolong kepada Pimon untuk menangkap ekornya dan jangan biarkan lepas apapun yang terjadi." Lalu Pimon mengatakan, "Kami tidak bekerja sama, hanya untuk mencapai tujuan kami. Aku sampai memutuskan kalau ini adalah pilihan yang terbaik." Kemudian di sini Wake pun mengatakan, "Memang benar kalau itu semua masuk akal. Royal Dragons tidak akan bisa menyerang Gina dan Luna sampai mereka mendapatkan Holy Grail." Namun Noah mengatakan, "Tidak ada jaminan seperti itu. Kalau musuh berubah pikiran, mereka bisa." Belum juga di sini, Noah menyelesaikan kata-katanya. Salah satu anggota The Mother Goose yang tua berkata, "Dadu sudah dilempar Noah, hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan, masuk dan hancurkan saja Royal Dragons. Benar kan, bos?" Setelah itu, Noah pun di sini dengan keadaan yang marah dan emosi langsung terduduk dan mengatakan, "Boleh saja, tapi kalau terjadi sesuatu pada mereka berdua, aku yang akan membunuh kalian terlebih dahulu." Mendengar hal tersebut, Pimon pun langsung terdiam. Sedangkan Grand mengatakan, "Aku akan menunggumu kapan saja, anak muda." Kemudian di sini Jack berkata, "Inilah masa depan kekaisaran Inggris ya, dan nasib dari kedua wanita itu ada di tangan kita." Setelah itu kita diperlihatkan di salah satu pantai kepulauan di mana tempat Luna dan juga Gina diculik. Di sini Alaric sedang memata-matai, bahkan di sini Alaric beserta anggotanya. Salah satu anggota yang mengatakan, "Sepertinya memang di tempat ini." Kemudian Alaric mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka mereka menempatkannya di tempat seperti ini, tapi kupikir itu tempat penyulingan tua." Setelah itu kita diperlihatkan juga kapal di mana anggota The Mother Goose mulai berangkat. Salah satunya berkata, "Ada banyak sekali pabrik penyulingan alkohol ilegal yang terbengkalai di kepulauan Skotlandia." Kemudian dia berkata, "Ya, dan tempat itu tempat yang cocok untuk menciptakan monster." Kemudian di sini Double Ganger berkata, "Tapi bukankah lebih baik bagi orang yang terluka untuk tinggal di rumah dan istirahat?" Boogie pun merasa tersinggung dan mengatakan, Aku akan menyelamatkan teman-temanku. Mother Goose adalah satu-satunya yang akan merangkak melewati neraka dan menang." Hihaha, terkadang kau suka mengatakan hal-hal yang baik ya. Wake pun berkata, "Aku setuju. Aku pasti akan membalaskan dendam Mika dan menyelamatkan Gina dan Luna. Lalu yang menang pada akhirnya adalah The Mother Goose," ucap Noah. Di mana di sini nampaknya anggota The Mother Goose mulai komplit dan mulai siap untuk membasmi Royal Dragon. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan 5 organisasi besar yang tinggal sisa 4 orang ini. Di sini kita bisa melihat Pimon, Captain Merton, dan salah satu yaitu Enchain. Di sini Enchain mengatakan, "Kita akan bertemu Alaric di tempat itu ya." Lalu bagaimana dengan Tuan Fogg? Di sini Morton mengatakan, "Tuan Fogg sudah kesana kesendirian." Enchain mengatakan, Apa benar? Apa kau tahu seberapa jauhnya tempat itu, Pimon menjelaskan, "Ini bukan hanya pertarungan 5 besar organisasi saja. Ini juga merupakan balas dendam yang harus dilakukan oleh Tuan Fogg." Sedangkan di kapal yang lainnya kita bisa melihat anggota Sentinel. Di sini Red Widow berkata, "Apa tidak masalah kalau direktur utama pergi sendiri dalam perjalanan bisnis kali ini?" Tuan Green mengatakan, "Red Widow, apa kau tahu nama pulau tempat mereka berada?" "Tidak, itu adalah Avalon." Avalon. Kemudian di sini dijelaskan, pulau legendaris, tempat di mana King Arthur menemui ajalnya dan konon dibangkitkannya di masa kekacauan. 4 naga, kalian benar-benar melakukan hal yang bodoh. Legenda tetaplah harus menjadi legenda, apapun yang terjadi. Wah, di sini yang nampaknya bahwa The Royal Dragons ingin membangkitkan kembali King Arthur sesuai dengan legenda yang disebutkan di tanah Avalon. Bahkan di sini Grant sangat tidak menyukainya dan ingin hal tersebut tidak terjadi. Kalau misalkan King Arthur bangkit kembali, ya sudah, ini akanlah berakhir. Kemudian di sini Grant pun langsung menanyakan kepada Red Widow, "Oh iya, apa yang Jack lakukan di sana?" Dia menemukan sebuah kapal dan memutuskan untuk menaikinya. Yang mana di sini Jack the Ripper nampaknya menaiki sebuah kapal lalu mengancam orang tersebut. Jack di sini mengatakan, "Minum teh di atas kapal juga merupakan sesuatu yang istimewa ya. Tehnya tumpah kemana-mana. Tolong kemudikan kapalnya dengan hati-hati, oke?"
Pilot pun di sini yang ketakutan mengatakan, "Baik, Pak. Baik, Sir." Setelah itu, Jack pun di sini menyiapkan pisau-pisau andalannya. Lalu di sini Jack berkata, Meski begitu, kilauan ini sangatlah indah. Lagi pula, barang-barang milik pria seharusnya dibuat secara khusus, bukan yang langsung jadi. Iya kan? Aktor terbaik, alat peraga terbaik, dan juga sebuah rencana jahat. Ini sempurna. Tahapan terbesar dalam hidupku sedang menantiku. Yang ternyata di sini Jack the Ripper bukanlah menaiki sebuah kapal, melainkan menaiki sebuah kapal atau balon udara. Dan panel pun selesai untuk pertarungan aliansi melawan Dragon Royals. Nah, itu dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Record of Ragnarok, yaitu spin-off Jack the Ripper chapter ke-42. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah makin seru terkait kisah Jack the Ripper ini? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Tahu agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!